Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Kita mengetahui apa saja struktur teks fabel itu. Oke, struktur teks fabel ada 4. Pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan keempat, koda. Mari kita bahas satu persatu. Struktur teks fabel yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur fabel yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Nah, variasi pengungkapan orientasi dalam cerita ada 3, yaitu berdasarkan deskripsi latar, berdasarkan kegiatan tokoh, dan berdasarkan deskripsi latar masa lalu. Kita perhatikan contoh berikut. Di sebuah hutan yang rimbun, daerah pohon-pohon besar tumbuh menjulang, terdapat sebuah sungai deras yang airnya bersih. Di dalam sungai itu hiduplah seekor ikan emas bernama Landu. Kenapa ini tergolong pengungkapan orientasi berdasarkan deskripsi latar? Karena hal yang dominan disampaikan pada contoh ini adalah latar tempat. Ciri-cirinya, hutan rimbun, dekat pohon-pohon yang tumbuh menjulang, terdapat sungai deras yang airnya bersih. Jadi ini mendeskripsikan tentang latar tempat. Oke, yang kedua berdasarkan kegiatan tokoh. Si Pitung adalah sosok pemuda teladan dari Rawabelong. Sholat 5 waktu tidak pernah ia tinggalkan. Belajar mengaji kepada ulama setempat tidak putus-putus dijalankannya. Ini contoh berdasarkan kegiatan tokoh. Jadi pada cerita tersebut yang paling menonjol adalah kegiatan si Pitung, seperti sholat 5 waktu, belajar mengaji. Yang ketiga berdasarkan deskripsi latar masa lalu. Pada zaman dahulu di daerah Sumatera Selatan dan sebagian provinsi Jambi berupa hutan belantara yang unik dan indah. Puluhan sungai besar dan kecil yang berasal dari Bukit Barisan, pegunungan sekitar Gunung Dempo, danau Ranau mengaliri wilayah itu. Ini menunjukkan deskripsi latar masa lalu. Latar yang dijelaskan adalah latar tempat, kemudian ini latar tempat yang terjadi pada masa lalu. Dijelaskan dengan menggunakan kata pada zaman dahulu. Bisa juga menggunakan kata dahulu kala atau menggunakan kata konon ceritanya. Selanjutnya, struktur kedua adalah komplikasi. Komplikasi merupakan struktur fabel yang berisi permasalahan atau konflik, mulai dari awal masalah sampai puncak masalah atau yang kita sebut dengan klimaks. Variasi pengungkapan komplikasi ada 3. Pertama, berdasarkan konflik batin. Mari perhatikan contoh pengungkapan berdasarkan konflik batin. Rere menyepi di sudut kamar. Ia tak mau keluar dan tak siap bertemu siapapun. Ia merasa dirinya tidak berguna karena tidak bisa membantu adiknya saat menyeberang tadi hingga kecelakaan itu terjadi. Ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Nah, konflik batin ini merupakan konflik yang terjadi antara diri tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya seperti kekecewaan atau tidak bisa menerima diri, merasa tidak berguna. Yang kedua, berdasarkan konflik fisik. Ini konflik yang terjadi antara tokoh dengan tokoh lain. Contohnya, ketika Banteng sedang berada di tepi sungai untuk minum, buaya langsung menyergapnya. Ternyata buaya sudah mengawasi Banteng dari tadi. Banteng pun berontak mempertahankan hidupnya. Ini nampak ya konflik fisik antara tokoh buaya dan Banteng. Yang ketiga berdasarkan perubahan. Perubahan ini bisa perubahan latar tempat, perubahan latar waktu, dan perubahan kondisi tokoh. Nah, contohnya, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Namun kabar dari Aji Saka tidak kunjung datang. Sembada sudah mulai resah, tapi ia tetap setia menunggu kedatangan tuannya itu. Ini memperlihatkan awal munculnya konflik berdasarkan perubahan latar waktu. Nah, selanjutnya kita masuk pada struktur ketiga. Struktur ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian struktur fabel yang berisi solusi atau penyelesaian masalah. Nah, pada kemunculan resolusi dalam cerita ada 2. Yang pertama, meredanya konflik, dan kedua, perubahan sikap tokoh. Perhatikan contoh resolusi berikut.
Maafkan aku ya teman-teman, ungkap Mitty menyesal. Aku selalu sombong dan tidak mau berbagi. Aku juga selalu menjauhi kalian. Kupikir kalian tidak mau lagi berteman denganku, Mitty mengaku dengan jujur. Siapa bilang? Di negeri ini kami berteman dengan semua. Flora menyahut. Kita harus berteman dengan semua penghuni hutan, Mitty. Di sini terlihat resolusi dimunculkan dengan perubahan sikap tokoh. Selanjutnya kita masuk kepada struktur keempat. Struktur keempat adalah koda. Koda merupakan struktur cerita yang berisi kesimpulan, nilai-nilai atau pesan dari penulis. Nah, penggunaan koda pada fabel dan legenda itu berbeda. Koda pada fabel berisi nilai-nilai dan pesan, sedangkan pada legenda koda berisi kesimpulan dan kesesuaian cerita tersebut dengan masa sekarang. Nah, kita perhatikan dua penyajian koda pada fabel dan legenda. Contoh koda pada legenda. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutra milik Ibu Lancang itu melayang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kampar kiri. Sementara itu, gongnya terlempar ke kampar kanan dan menjadi sungai Ogong. Tembikarnya melayang menjadi Pasubilah, sedangkan tiang bendera kapal Silancang hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silancang. Hingga kini nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita saksikan. Yang kedua, contoh koda pada fabel. Begitulah dalam hidup ini, kita harus berteman dan ramah pada semua orang. Dia yang menanam, dia yang menuai. Artinya, jika kita ramah, kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, kita perhatikan contoh cerita fabel berikut beserta analisis strukturnya. Pertengkaran lebah dan tawon. Di sebuah pohon yang berongga, terdapat sarang yang berisikan madu. Keluarga tawon mengakui sarang tersebut sebagai milik mereka. Mereka selalu melarang lebah yang datang ke sana. Ini merupakan orientasi. Orientasi yang dimunculkan di sini adalah deskripsi latar. Hai lebah, ini adalah sarang madu milik kami, teriak mereka pada keluarga lebah. Kalian jangan bermimpi memiliki sarang madu ini. Sudah jelas ini adalah milik kami, sanggah keluarga lebah. Lebah pun yakin bahwa sarang itu adalah milik mereka, karena mereka sendiri yang membuatnya. Sayang, perbedaan pendapat itu tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, lebah mengajukan usulan kepada tawon. Daripada kita bertengkar terus di sini, bagaimana jika persoalan ini kita bawa ke pengadilan? Usul lebah pada tawon. Tentu saja, siapa takut? Aku akan membuktikan bahwa sarang madu ini milikku, jawab tawon dengan sinis. Tawon dan lebah setuju untuk meminta hakim menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka kemudian mendatangi seekor tabuhan. Ia adalah hakim yang terkenal akan keadilannya di seluruh hutan. Hakim pun memanggil saksi-saksi. Yang mulia, aku bersaksi bahwa yang membangun sarang madu adalah serangga bersayap, jawab saksi tersebut. Nah, di sini sudah ada kemunculan konflik. Hai lebah, ini adalah sarang madu milik kami, teriak mereka pada keluarga lebah. Dari situ mulai terlihat awal munculnya konflik ketika tawon mulai mengatakan kepada lebah bahwa ini miliknya. Kita lanjutkan ceritanya. Serangga bersayap yang seperti apa? Tanya hakim lagi. Mereka yang hidup di lingkungan pohon berongga seringkali mendengung keras dan tubuhnya bergaris kuning dan hitam, seperti lebah, jelas saksi. Akan tetapi pihak tawon tidak menerima kesaksian itu. Mereka berpendapat bahwa tawon pun memiliki ciri-ciri seperti yang dikatakan saksi. Beberapa minggu kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Lebah tua yang bijaksana pun berpendapat, Yang mulia, persoalan ini telah tertunda selama beberapa minggu. Jika kita tidak segera mengetahui siapa pemiliknya, maka madu di dalam sarang akan rusak. Baiklah, aku akan menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, ucap sang hakim. Aku punya usul. Bagaimana jika engkau perintahkan tawon dan lebah untuk membangun sarang madu di sini? Saat itulah kita akan tahu siapa pemiliknya, usul lebah tua tersebut. Tidak, aku tidak setuju, protes para tawon. Sekarang sudah jelas siapa pemilik sarang madu itu. Tawon mengelak untuk membangun sarang madu. Itu berarti keluarga tawon tidak dapat membangun sarang madu, ucap si lebah tua. Tiba-tiba hakim mengetukkan palunya 3 kali. Aku memutuskan bahwa keluarga lebahlah pemilik sarang itu, ujar hakim dengan lantang. Mendengar putusan hakim, keluarga lebah sangat bahagia. Akhirnya mereka terbukti tidak bersalah. Keluarga tawon pun minta maaf atas kesalahan mereka. Kita tidak boleh berbohong atau mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Kebenaran yang kita sembunyikan suatu saat pasti akan terungkap juga. Selain itu, jangan pernah takut memperjuangkan hak kita dalam kebenaran. Nah, komplikasinya panjang ya, sampai
kita tidak segera mengetahui siapa pemiliknya, maka madu dalam sarang akan rusak. Sampai situ itu masih termasuk bagian komplikasi. Kemudian resolusi dimulai dari, baiklah, aku akan menyelesaikan persoalan ini dengan bijak, ucap sang hakim. Di sini mulai terlihat redanya konflik dan ada solusi yang akan ditawarkan hakim terkait masalah lebah dan tawon tadi. Kemudian koda pada contoh ini adalah kita tidak boleh berbohong atau mengakui sesuatu yang bukan milik kita. Selain itu, jangan pernah takut memperjuangkan hak kita dalam kebenaran. Ini jelas kodanya ya, pesan yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Terima kasih telah menonton channel Ruang Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.